Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvika Dini Aprilia dengan NIM 2205236011506, program studi S1 Teknik Sipil dari offering E3 atau 13 AE. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan manual penggunaan aplikasi SAP 2000 dengan studi kasus rangka batang dalam pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Pemrograman dan Aplikasi Komputer yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Mirza Abdillah Pratama STMT. Langsung saja untuk langkah-langkah perhitungan manualnya. Di sini kita pertama mencari reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan ini adalah untuk mencari perletakan beban yang terjadi pada setiap batang. Yang pertama, kita akan menghitung RBV. RBV ini kita tahu sigma MB-nya adalah 0. Cara menghitungnya adalah RAV dikali 15,75 ini didapat dari mana? Karena saya per batang itu, pertumbuhan itu hasilnya adalah 5,25. Jika dikalikan menjadi 3, hasilnya adalah 15,75. Dikurangi dengan P1 dikali I dikurangi P2 dikali I dikurangi P3 dikurangi I sama dengan 0. Maka didapatlah RAV dikali 15,75 dikurangi 1 dikali 15,75 dikurangi 1 dikali 10,5 dikurangi 1 dikali 5,25. 5,25 ini adalah satu jarak antara batang satu dengan batang yang lain. 5,25 ini akan dikalikan 2 dan hasilnya 10,5. 10,5 ini adalah hasil dari jika dikalikan 2. Jika 5,25 ini dikalikan 3, hasilnya adalah 15,75. Lalu yang selanjutnya adalah mencari RAV ini. 15,75 sama dengan 15,75 ditambah 10,5 ditambah 5,25. Maka didapatlah 15,75 adalah 31,5. Asumsinya adalah jika 31 ini hasilnya min, maka jika didistribusikan maka hasilnya akan menjadi positif. Lalu RAV yang selanjutnya berarti 31,5 dikurangi 15,75. Hasilnya adalah 2 kilonewton. Kita pastikan di sini satuannya adalah kilonewton. Selanjutnya adalah untuk mencari RBV. Kita tahu sigma MA sama dengan 0. Maka untuk mencari RBV ini adalah harus minus. RBV ini berarti minus. Maka RBV ini dikali 15,75 ditambah P4 dikali 1 ditambah P3 dikali 1 ditambah P2 dikali 1 sama dengan 0. Terus pengaplikasian dari P ini di bawahnya yaitu min RBV dikali 15,75 ditambah 1 lalu dikalikan 15,75 ditambah 1 10,5 ditambah 1 dikali 5,25 hasilnya adalah 0. Untuk hasilnya ini RBV min dikali 15,75 sama dengan negatif 15,75 dikurangi 10,5 dikurangi 5,25. Ini didapat dari 5,25 ini adalah satuan per jarak, lalu 5,25 ini dikalikan dengan 2, hasilnya 10,5, dan jika dikalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 15,75.
Lalu kita lanjut mencari minus RBV-nya. Diketahui bahwa hasilnya min RBV dikali 15,75 hasilnya adalah min 31,5. Lalu untuk mencarinya lagi, RBV ini min 31,5 dibagi 15,75. Maka kita ketahui bahwa hasilnya min RBV adalah min 2 kN. Yang akhirnya kita pluskan, kita positifkan menjadi 2 kN. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya batang. Gaya batang ini dilihat dari titik-titiknya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencari titik A. Titik A kita cari sigma V. Sigma V ini berarti sigma vertikal atau sigma yang menghadap ke atas. Sama dengan 0, RAV min P1 min S6 dikali sin 30 derajat sama dengan 0. 2 min 1 min S6 dikali 0,5, maka hasilnya harus 0. Nah, untuk penyelesaiannya, min S6 dikali 0,5 sama dengan min 1. Kok dapat 0,5 ini dari mana? Diambil dari sin 30 derajat ini, hasilnya adalah 0,555, yang akhirnya kita buat menjadi 0,5. Maka kita dapat mengetahui hasilnya dari min S6 adalah min 1 dibagi 0,5. Maka hasilnya dari min S6 adalah min 2 yang jika dipositifkan hasilnya adalah 2 kN. Selanjutnya kita akan mencari sigma H. Sigma H adalah kebalikan dari sigma vertikal, yaitu sigma horizontal, dan harus bernilai 0. Ini rumusnya, S1 plus S6 dikali cos 30 sama dengan 0. 0 ini harus mutlak. S1 plus 2, karena S6 kita ketahui hasilnya adalah 2, maka S6 kita masukkan ke dalam bawah sini, lalu kita cari cos 30 derajat, hasilnya adalah 0,866. Maka hasilnya adalah 0. Maka kita ketahui bahwa S1 sama dengan negatif 1 kN. Nah, setelah kita ketahui bahwa titik A, sigma V-nya adalah 2 dan juga sigma H-nya atau S1-nya adalah 1, kita mencari titik D. Sama seperti di titik A tadi, kita harus mencari sigma vertikal. Sigma vertikal ini harus bernilai 0. Jadi, penyelesaiannya adalah min P2 min S7 sama dengan 0. Nah, P2-nya ini pembebanannya adalah 1, berarti min 1 dikurangi S7 sama dengan 0. Lalu, S7 ini sama dengan negatif 1 kN. Hasilnya dari ini. Karena tidak bisa dibagi, langsung kita mencari sigma H atau sigma horizontal. Rumusnya ada S1 min S2 sama dengan 0. Min 1 dikurangi S2 sama dengan adalah negatif 1 kN seperti S7. Maka kita ketahui bahwa S7 dan S2-nya bernilai negatif 1 kN. Selanjutnya kita mencari titik E, yaitu sigma V bernilai 0. Min S6 dikali 30 dikali cos 30 derajat min S7 min S8 dikali sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, S6 ini kita ketahui hasilnya S6 adalah 2 kN, maka kita masukkan ke dalam sini. Min 2 dikalikan cos dari 30 derajat adalah 0,5, 0,866,
lalu kita minkan dengan min 1, lalu kita kurangi dengan S8 dan dikalikan dengan sin 30 atau 0,5 sama dengan 0. Maka kita ketahui bahwa min S8 dikali 0,5 sama dengan 1 min 1. Min S8 sama dengan 0 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 0. Maka kita ketahui hasilnya dari S8 adalah 0 kN. Untuk mencari sigma H-nya, S6 dikali cos 30, lalu dikurangi S5 min S8 dikali cos 30 derajat sama dengan 0. S6-nya kita sudah ketahui bahwa hasilnya adalah 2, lalu dikalikan dengan cos 30 derajat yang artinya adalah 0,866 dan juga cos dari 30 adalah 0,866. Nah, bisa kita ketahui bahwa hasilnya min S5 adalah min 1. Dan jika dipositifkan, S5 adalah, jika ini, karena ini simbolnya sama, maka ini akan menjadi positif. Maka hasilnya dari S5 adalah 1 kN. Selanjutnya kita cari di titik C. Di titik C sama, ada sigma V dan juga sigma H. Kita cari sigma V-nya sama dengan 0, min P3, min S8, dikurangi sin 30, dikurangi S9 sama dengan 0. Nah, kita bisa masukkan angka-angkanya nih. P3-nya kita masukin min 1, min 0, langsung kita kalikan 0,5, min S9 sama dengan 0. Min S9 bisa kita ketahui bahwa 1. 1 dari mana? Nih. Min 1, min 0 dikalikan 0,5. Hasilnya adalah 1. Nah, karena simbolnya ini berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Maka hasil dari S9 adalah negatif 1 kN. Nah, untuk yang sigma H, di sini ada ini, dan rumusnya ada ini. S2 plus S8 dikali sin 30 derajat min S3 sama dengan 0. Min 1 plus 0 dikali 0,5 min S3 sama dengan 0. Nah, S3 kan belum kita ketahui ya. Berarti udah jelas banget kalau S3 itu hasilnya ya di depannya ini. Maka hasil dari S3 ini kita asumsikan atau kita distribusikan ke depan, hasilnya adalah min 1 kN. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari titik B. Titik B ini ada sigma V sama dengan 0, lalu kita cari RBV. Min P4 min S4 sin dikali sin 30 derajat. RBV-nya kita tahu berapa sih tadi yang di atas? Kita tahu 2. Kita minkan 1, min S4 dikali 0,5 sama dengan 0. Lalu untuk mengetahui min S4-nya kita kalikan 0,5 sama dengan min 1. Nah, karena ini simbolnya sama, maka pas ke bawah ini kita masukkan sama lagi. Ini rumusnya S4 sama dengan min 1 dibagi 0,5. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya S4 adalah 2 kN. Sama nih, kalau kita cari dari sigma H. Rumusnya ada min S3 min S4 dikali cos 30 derajat. Hasilnya adalah 0. Maka min 1, min 2 dikali 0,866 sama dengan 0. Dapat dari mana sih 0,866? Karena cos 30 derajat itu adalah 0,866. Lalu kita ini karena sama simbolnya 1 min 1 sama dengan 0. Hasilnya jadi 0. Nah, yang terakhir nih kita cari titik F.
Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita harus mencari sigma V terlebih dahulu. Nah, ini nih ada rumusnya. Min S9 min S4 dikali sin 30 derajat sama dengan 0. Nah, kita udah ketahui S9 itu hasilnya adalah min, maka kita masukkan min 1, min 2 dikali 0,5 sama dengan 0. Nah, 1 dikurangi 1 hasilnya 0, maka 0-nya nih. Maka sigma vertikalnya adalah 0. Lalu untuk yang terakhir kita harus mencari sigma H sama dengan 0. Ini ada rumusnya S5 min S4 dikali cos 30 sama dengan 0. Di sini berarti S5 sudah kita ketahui hasilnya adalah 1 min 1,41 dikali cos 30 yaitu 0,866 sama dengan 0. Lalu kita ketahui hasilnya adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, begitu tadi guys. Berarti di F ini sigma V dan H-nya hasilnya adalah 0. Jika di titik B, P-nya 2, hanya 0. Jika di titik C, P-nya min 1, hanya juga min 1. Lalu di titik E, S vertikalnya 0, horizontalnya 1. Jika di titik D, vertikalnya min 1 dan juga horizontalnya min 1. Dan di titik A, vertikalnya ada 2 kN dan horizontalnya terdapat min 1 kN. Nah, demikianlah tadi langkah-langkah perhitungan manual yang berisi langkah-langkah kerja dari reaksi tumbuhan dan juga gaya batang yang terjadi pada rangka batang sederhana. Nah, demikian tadi langkah-langkahnya. Ini disusun untuk memenuhi tugas bahasa pemrograman dan aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Mirza Abdillah Pratama STMT. Atas kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.